Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak semua. Kita dalam rangka pembelajaran daring. Jadi kita semua belajar di rumah. Semoga anak-anak semua diberi kesehatan. Kemudian anak-anak juga selalu menjaga kesehatan, terutama menegakkan protokol kesehatan. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Pak Guru absen. Di situ ada Adi, kemudian Asep, ada Rozi, kemudian ada Andika. Di sini Pak Setiawan ingin menjelaskan tentang kopling, mendiagnosis kerusakan kopling dan memperbaiki kopling. Sekarang kita pindah ke kopling yang sebenarnya. Bisa Anda lihat seperti inilah bentuk kopling pada mobil. Kalau kita bongkar, kita bakal menemukan 3 plat yang kita bahas sebelumnya. Pertama, flywheel. Flywheel adalah plat tebal yang terhubung dengan poros engkol. Fungsinya sebagai drive plate atau input dari putaran kopling. Lalu ada plat kopling. Komponen ini lebih tipis daripada flywheel, namun terdapat kampas di kedua permukaannya. Kampas kopling berfungsi sebagai pantalan supaya tidak terjadi selip ketika pertempelan dengan flywheel. Di bagian center, terdapat gerigi yang dikaitkan dengan poros transmisi. Jadi, fungsi plat kopling adalah sebagai driven plate atau output dari putaran kopling. Terakhir ada pressure plate. Plat ini bentuknya seperti piringan rem yang tebal. Fungsinya untuk menekan dan menahan plat kopling supaya menempel dengan kuat dengan flywheel. Lalu komponen tambahan lainnya ada pegas. Namun, pegas yang kita pakai di sini merupakan pegas diafragma. Pegas ini sama seperti pegas lainnya, hanya bentuknya saja seperti pada gambar, tapi sifatnya elastis seperti pegas koil. Kemudian ada cover kopling. Ini berfungsi sebagai dudukan pegas dan plat penekan. Cover ini dibaut ke flywheel, jadi flywheel beserta plat penekan selalu terkait. Dan terakhir, ada rilis bearing. Ini seperti leher yang tugasnya menekan pegas diafragma. Setelah mengamati video, apa nama-nama komponen kopling? Flywheel Pak, terus kampas kopling, plat kopling, pegas kopling, itu saja Pak yang saya tahu. Kemudian fungsinya apa yang lain? Mungkin Mas Andika, Mas Rozi, atau Mas Asep, apa fungsinya? Sepak flywheel penghubung putaran mesin ke kampas kopling. Kampas kopling menghubung antara flywheel dengan plat penekan. Plat penekan menekan kampas kopling agar menempel kuat pada flywheel. Pegas diafragma pengembali plat penekan. Release bearing sebagai penekan pegas diafragma. Terima kasih jawabannya Mas Asep atas jawaban yang disampaikan. Jawabannya betul, berarti tadi memperhatikan gambar. Alat yang dipakai untuk pengukuran apa saja? Sebutkan anak-anak. Andika Pak, alat ukur yang dipakai jangka sorong, penggaris, dial indikator, dan fuller. Terima kasih Mas Andika, memang itu jawaban yang tepat. Nah, pengukuran itu yang sering terjadi aus ini adalah plat kopling. Ya. Caranya gimana? Dengan memakai jangka sorong. Nah, kita masukkan di sini. Di situ untuk mengetahui apa anak-anak? Asep Pak, untuk mengetahui kedalaman kampas dengan paku keling. Kita pakai dial.
Selanjutnya pengukuran apa yang Bapak tampilkan tadi? Roji Pak, kerataan dan keolengan kampas. Kemudian selanjutnya kita pengukuran pada plat penekan ini. Kita pakai penggaris, kemudian di dalamnya dikasih bulat, ini ya. Nanti berapa keausannya? Gambar yang ditampilkan itu pengukuran apa anak-anak? Saya Dimas Pak, keausan dan kerataan plat penekan. Pegas diafragma. Pegas diafragma di sini nanti keausannya kelihatan. Keolengan juga diafragma. Di sini juga pakai gaya indikator. Ini keolengannya apa pada yang ditampilkan tadi? Adi Pak, keausan pegas diafragma dan keolengan pegas diafragma. Kemudian yang selanjutnya mengenai flywheel. Flywheel juga sama. Nanti di sini. Yang ditampilkan Pak Guru tadi pengukuran apa anak-anak? Di pengukuran kerataan flywheel Pak. Ya, bearing. Nah, ini bisa dengan jari diputar-putar kasar atau tidak. Release bearing atau bantalan pembebas. Nah, ini diputar kasar atau malah tidak bisa diputar. Yang ditampilkan Pak Guru tadi pengecekan apa anak-anak? Kedua Pak, satu bearing pada flywheel dan yang kedua release bearing Pak. Itu Pak dari saya, Aulia. Anak-anak silahkan browsing pada internet. Pak Guru punya permasalahan. Nah, permasalahan mobil. Nah, mobilnya saat dinyalakan normal. Nah, saat diinjak kopling, mobil bisa kopling. Kemudian dipindah gigi, normal bisa. Tapi mau untuk jalan, mobil kok terasa berat. Anak-anak silahkan cari penyebabnya tadi apa pada troubleshooting kopling yang Pak Guru jelaskan. Kampas koplingnya selip Pak atau sudah tipis. Kasih jawaban Mas Andika. Silahkan masuk ke Google Classroom. Setelah siswa masuk Google Classroom, siswa mengumpulkan tugas melalui WA pribadi. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari Pak Guru. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.